Hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi dan kali ini gue didampingin dua orang, ada Martin dan ada Idui. Nah, kali ini kita dapat kesempatan untuk ngetes 3 motor entry level adventure. Apa aja? Kita punya Kawasaki Versys 250X. Kita punya BMW G310 GS. Dan kita punya Royal Enfield 411cc Himalayan. Nah, biar adil, kita masing-masing punya gacoan. Gua ntar akan bahas Versys, motor gue sendiri. Soalnya mau gimana pun juga harus gue belain. Martin pegang apa, Tin? Royal Enfield Himalayan dong. Soalnya kebagiannya ini. Saya pegang BMW G310 GS karena penasaran sejak diluncurkan kayak gimana sih motornya nih rasanya. Pengen punya ya? Ya, siapa tahu bisa diskon. Oke. Jadi kita akan tes jarak jauh. Detail-detail seperti apa? Check it out video ini. Oke, sekarang yang pertama kali kita review adalah si Versys X250. Nah, biasanya ada perdebatan nih, kenapa sih ini motor dimasukin dan dibandingin sama motor-motor yang jauh lebih mahal? Ini yang paling murah ya. Tapi, just for your information, di luar negeri, Versys X ini tersedia dalam versi 300cc. Powernya pun gak beda-beda jauh sama si GS dan si Himalayan. Jadi, lagi-lagi for your information, yang versi 250cc aja, itu powernya 34 HP. GS itu 34 HP juga, padahal dia 310cc. Royal Enfield itu 411cc tapi cuma 25-an, 26 HP. Jadi ini sudah lebih dari pantas untuk disandingkan ngelawan dua motor adventure itu. Oke. Nah, kita mulai dulu nih beberapa detail-detail dari desain dan fungsionalnya lah ibaratnya lah. Kalau dari desain, kita lihat ini motor khas Kawasaki Jepang lah ibaratnya. Jadi dia punya basis sebenarnya basicnya Ninja 250, Ninja 300. Dia banyak sharing komponen ya. Kalau kita lihat juga dari cover-cover plastiknya tuh dia kelihatan kayak gede. Kayak motor 500cc. Bongsor. Padahal kalau digambar nggak kelihatan gede. Tapi kalau kalian udah deketin, motor kelihatan gede. Dan sharing komponen ini juga banyak terlihat di model-model Ninja yang terbaru. Ya kita paling tahu lah. Yang lagi hype kan ZX25 kan. ZX25R ini speedometernya percis dengan si Versys ini. Kalau kalian nggak percaya, lihat nih. Percis banget. Nah, untuk fungsional-fungsional lainnya, dulu dia tersedia dalam versi City dan Tourer. Jadi ada dua versi. Yang versi Tourernya itu paling lengkap. Udah ada 12 volt, udah ada fog lamp, udah ada side paniernya, jadi lengkap banget. Tapi sekarang dia cuma tersedia dalam satu versi doang. Sudah ada side paniernya dan beberapa feature-feature lainnya. Dan jujur aja, 12 volt itu benar-benar kepake kalau lagi touring begini. Buat ngecas HP, buat ngecas GPS. Wah, itu kepake banget deh. Nah, kelemahan utama dari si Versys ini adalah dia mesinnya 2 silinder. Jadi kalau dibandingkan dengan dua rivalnya itu, mereka masing-masing pakai 1 silinder tapi cc lebih besar. Power mungkin dia bisa dibilang salah satu yang performance-nya paling bagus, tapi torsinya kecil. Jadi dia bisa dapat top speed bagus, pas nanjak-nanjak. Ntar kita coba deh pasti drivingnya nih. Karena dia torsinya paling kecil di antara kedua motor lain. Nah, satu poin lagi yang gua harus highlight adalah seat height. Adventure tuh biasanya seat height-nya harus rada-rada tinggi, rada-rada jangkung, terus duduk juga biar lebih enak ya. Dan si Versys ini seat height-nya di tengah-tengah. Dia tingginya 815 mm. Jadi agak jingkit sih. Gua aja 174 harus agak jingkit-jingkit dikit. Kalau kalian di bawah 170 mungkin tiptoe banget lah, udah di ujung jempol banget lah gitu buat nahan nih motor. Nah, karakternya si Versys ini juga sebenarnya unik buat sebuah motor adventure. Karena dia pakai mesin 250cc, 2 silinder. Powernya sih lumayan gede, 34 PS, tapi di RPM 11.500. Torsinya kecil, 21,7 Nm di RPM 10.000. Karakternya sebenarnya kurang cocok untuk sebuah motor adventure. Karena biasanya sebuah motor adventure butuh torsi yang besar. Nah, rasanya kayak gimana nanti kita coba aja riding ya.
Sekarang kita lihat si Royal Enfield Himalayan. Secara desain, motor ini tidak cantik sebenarnya. Tapi motor ini akan selalu abadi. Desainnya nggak neko-neko. Semua dari elemen motor ini memiliki fungsi. 5-10 tahun lagi motor ini nggak akan kemakan oleh zaman. Dia akan selalu desainnya masuk di tahun berapapun. Dimana motor-motor lain akan selalu harus berubah desainnya karena zaman selalu berubah. Untuk membuat motor ini jadi lebih cantik, kita harus memberikan sedikit sentuhan Italia. Kalau kita lihat, motor ini kelihatannya dari besi semua. Tebal, keras, kokoh. Tapi jangan salah, ada juga bagian-bagian plastiknya. Seperti fender depan, belakang, bodi samping. Tapi kalian akan menyangka kalau ini terbuat dari besi. Karena plastiknya ini kokoh bener. Kalau ngomongin fitur, motor ini nggak ada yang perlu banyak untuk dibahas. Tapi ada fitur-fitur yang memang sangat bermanfaat dan nggak ada di motor lain. Yaitu salah satunya kompas dan punya fitur cold start. Jadi motor ini bisa nyala dimanapun dan di kondisi seperti apapun. Kecuali dalam air. Selain desain yang nggak neko-neko, motor ini juga punya engine yang nggak neko-neko. Dilengkapi dengan single cylinder 411 cc, SOHC, air cooled dengan tambahan oil cooler. Motor ini memberikan power sebesar kisaran 25 bhp di putaran yang cukup rendah, 6.000 sampai 6.500 rpm, dan torsi yang terbesar di antara rival-rivalnya, yaitu 32 Nm di 4.000 rpm. Jadi motor ini sangat cocok untuk adventure. Kalian nggak akan capek oper-oper gigi karena motor ini akan terus kuat untuk nanjak. Motor ini memang yang paling berat di antara rival-rivalnya. Beratnya sekitar 190 kg. Tapi kalian jangan salah, kalian akan tetap pede bawa motor ini. Kenapa? Karena seat height-nya hanya 800 mm, di mana itu adalah yang paling rendah di antara rival-rivalnya. Gua yang tingginya hanya 168 cm bisa menapakkan kaki hampir sempurna. Ditambah lagi, joknya ini empuk banget. Tapi jangan salah, ini bukan kopong. Empuk seperti gel. Jadi motor ini sangat nyaman untuk jarak jauh. Bagaimana impresinya dalam berkendara? Kita buktikan di riding. Oke, sekarang kita bahas BMW G310 GS. Yang dikomparasi ini merupakan motor dengan kapasitas mesin yang berada di tengah-tengah di antara keduanya. Tapi secara bentuk, walaupun dia 310 cc, masih terlihat kalah besar dengan Kawasaki Versys. Kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan untuk desain, motor ini tidak meninggalkan DNA dari kakak-kakaknya seri GS yang kapasitas mesinnya lebih tinggi. For your information, BMW G310 GS ini merupakan diferensiasi produk dari BMW G310R yang telah lahir lebih dahulu dan merupakan motor pengembangan bersama dengan brand TVS. Jadi kerjasama antara BMW dengan TVS menghasilkan 3 motor dengan genre yang berbeda walaupun dalam satu platform. TVS dengan Apache 310RR-nya bergenre sport full fairing, sedangkan BMW G310R adalah motor naked bike street fighter, dan BMW G310 GS ini adalah motor adventure dengan harga yang paling terjangkau atau entry level di motor adventure untuk brand BMW. Untuk fitur, dia punya kelengkapan yang lebih di antara motor-motor yang kita tes sekarang. 1. Dia punya panel speedometer full digital. Karena motor lain, panel meternya kombinasi antara digital dengan analog. Kalau ini sudah full digital. Kedua, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS. Di mana Versys yang kita tes belum dilengkapi dengan rem ABS. Tapi sebetulnya Versys punya juga yang sudah dilengkapi dengan rem ABS. Sedangkan Royal Enfield dari awal dia tidak dilengkapi dengan ABS. Tapi untuk tahun 2020 ini, Royal Enfield telah mengeluarkan Himalayan yang dilengkapi dengan ABS. Nah, ngomong-ngomong ABS, BMW G310 GS ini ABS-nya bisa dimatikan dengan tombol yang ada di bagian kiri. Ya, jika kalian pengen ngepot-ngepotan atau pengen stopi, bisa. Satu lagi nih, yang bikin motor ini berbeda dengan motor yang lain, yaitu penggunaan sok depan yang sudah upside down. Dengan penggunaan sok depan upside down, apalagi berwarna gold, motor ini jadi terlihat lebih moge, walaupun dia tidak ada hazardnya. Hazard is moge. Moge is hazard.
Untuk mesin, dia punya keunikan sendiri. Biasanya motor-motor pada umumnya blok mesinnya ngadep ke depan karena memang pistonnya nonjoknya ke depan. Nah, untuk BMW G310 GS ini, blok mesinnya itu mengarah ke belakang karena memang dia pistonnya nonjoknya ke arah pengendara ke belakang nih, ke sini. Mirip seperti Moto3. Dengan posisi mesin yang rebah ke belakang, otomatis exhaustnya pun berada di belakang. Kalau motor-motor lain kan ada di depan. Nah, keuntungannya adalah penggunaan pipa knalpot yang irit. Oke, kapasitas mesin dari BMW G310 GS ini adalah 310 sesuai dengan namanya, dengan format 1 silinder. Tenaganya hampir 34 HP dengan torsi 28 Nm yang lebih besar dari Versys. Nah, tadi kan udah disebut, motor ini terlihat lebih kecil dibanding kedua rivalnya. Tapi ternyata tinggi joknya atau seat height, dia mempunyai tinggi jok yang lebih tinggi daripada Versys dan Himalayan. Tingginya di 830 mm. Tapi ketika kita dudukin, dengan karakter shockbreaker belakang yang soft, jadi orang dengan postur yang tidak terlalu tinggi pun dapat dengan mudah membawa motor ini. Terus, bagaimana karakternya saat dipakai riding? Ayo kita coba langsung. Oke, sebelum kita ngegas jauh nih, gue mau infoin posisi duduk si BMW G310 GS. Motor ini posisi duduknya terasa tinggi, tapi badannya lumayan tegak. Biarpun sebenarnya agak membungkuk sedikit, seperti bawa gaya-gaya motor street biker, karena memang si setangnya ini cenderung baplang lebar ya. Terus kaki juga agak menekuk ke belakang nih, beda sama motor-motor adventure yang lainnya. Dan dengan posisi seperti ini, bikin pengendaraan dan pengendalian cenderung sporty. Diajak nikung-nikungin itu masih enak, walaupun sebenarnya dia motor adventure. Nah, sedangkan untuk suspensi, si BMW G310 GS ini cenderung soft ya. Karena dia empuk, gejala diving itu pasti terasa. Apalagi kalau kita melakukan hard braking seperti ini nih. Nah, terus shock belakangnya juga terasa soft dan cenderung motor tuh bisa diajak lincah karena si empuknya shockbreaker itu ya. Tapi setelah kita pembiasaan riding, si motor ini malah terasa handlingnya paling sharp, paling tajam ketika membelok dan bisa diajak lincah. Bener-bener terasa aura BMW-nya ketika bawa motor si GS ini. Biarpun sebenarnya motor ini developmentnya bareng TVS. Nah, pada penasaran mesinnya kan? Untuk mesin 1 silinder yang diusung oleh si GS ini, bisa dibilang dia lumayan powerful ya. Cukup untuk tenaganya, karena powernya tinggi dan torsinya juga lumayan besar. Tarikan awal galak nih, untuk nanjakan-nanjakan kayak gini nih, tanjak-tanjakan kayak gini. Walaupun kita nggak sempet turun gigi, sekali gas, dia motor masih bisa lari dari posisi semula. Dan nafasnya cukup panjang. Biarpun tetap getaran terasa di RPM tinggi, ada sih getaran. Tapi karakter agresif seperti ini bikin GS terampil untuk jalur-jalur tanjakan curam yang benar-benar butuh torsi atau hentakan-hentakan mendadak. Jadi untuk dibawa melibas jalan-jalan provinsi kayak gini nih, untuk nyalip, untuk akselerasi tiba-tiba, untuk ngembat-ngembat di tanjakan, motor ini paling enak yang saya rasakan. Nah, sekarang gue mau bahas sedikit si Royal Enfield Himalayan nih. Sorry nih kalau suaranya kurang jelas nih, soalnya sambil jalan. Pertama gue bahas dulu posisi duduknya nih. Dia tuh duduknya nyaman banget lah pokoknya, pol nyamannya. Duduknya tegak, joknya empuk banget, dan posisi duduk badan juga tegak abis. Terus biarpun si Himalayan ini paling berat di antara motor yang lain, yang dua itu, ternyata waktu dibawa jalan terasa ringan juga ya. Dan keunggulan lagi dia tuh stabil banget.
tambah lagi nih, dia tuh punya windshield yang lumayan tinggi. Jadi gua nggak gitu ngerasa ada angin yang terlalu banyak menerpa dada gua. Nah, buat suspensinya dia itu cenderung moderat, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu empuk. Itu berlaku untuk suspensi depan maupun suspensi belakang. Jadi nyaman banget lah motor ini, pas kalau buat gue sih. Terus dia tuh punya ukuran ban yang depannya itu gede banget, 21 inch, dan belakangnya 17 inch. Bikin ini motor rasanya refine banget. Tambah lagi nih, si Himalayan ini rasanya ternyata lincah walaupun dia berat. Memang ban belakang itu ada sedikit ngebuang, tapi motor ini tetap bisa kita kendalikan dengan baik. Motornya komunikatif banget, kita bisa ngerasain jalan seperti apa. Gue mau bahas nih, buat engine-nya yang bisa dibilang paling kuno dibanding si dua motor yang lain itu. Dia tuh cuma 1 silinder, terus juga masih SOHC, air cooled, cuman ada oil cooler, tapi ternyata engine itu enak banget. Dia itu di putaran bawah bertenaga banget, karena dia torsinya memang besar dan torsi serta powernya ada di putaran yang bawah. Jadi bikin bawa motor ini nggak capek. Gue kadang males buat pindah-pindah gigi sering-sering gitu. Dan ternyata bawa motor ini walaupun melibas tikungan, dipanteng gigi 3 aja motor ini tetap melaju aja terus. Enteng banget jadinya. Tambah lagi, gear 2 dan gear 3-nya itu ternyata panjang banget napasnya. Jadi buat melibas tikungan sambil nanjak-nanjak, ya tetap oke. Nah, sekarang giliran gua bahas si Versys X 250 nih. Kita mulai dari posisi duduk nih. Jadi si Versys ini sebenarnya nyaman duduknya, posisinya tegak, porsinya emang tinggi, tangan juga rileks. Cuman ada cumannya nih, busa joknya ampun-ampunan, keras banget, atos banget kalau orang Jawa bilang nih. Bikin perjalanan jauh tuh jadi capek gitu. Jadi kita harus geser bokong tiap berapa jam tuh, kalau kagak, waduh, kebas deh bisa deh. Belum pernah kan denger bokong kebas ya. Untungnya ya ini windshield sih sebenarnya udah diganti ya, cuman windshield aslinya juga cukup buat ngasih kenyamanan lebih. Karena gimana pun juga angin tuh nggak langsung nerpa dada dan dia cenderung kelempar ke atas helm. Jadi visibilitasnya kita juga masih terjaga. Angin juga nggak langsung kena, nggak berisik dan nggak bikin masuk angin. Nah sekarang kita bahas suspensinya nih. Suspensinya sendiri ninja banget, sporty. Yang depan sih sebenarnya agak moderat ya, lumayan meredam, ukurannya 41 mm, gede. Tapi yang belakangnya ini, aduh, keras, benar-benar keras banget, jadi kayak gubrak-gubrak gitu loh. Ya memang motor ini basicnya tuh Ninja 250, basic pengembangannya, basic sasisnya dan segala macam itu karakternya karakter ninja gitu loh. Nah, karakter motornya sendiri nih gara-gara suspensinya agak stiff, itu dia bikin jadi stabil kalau di jalan mulus. Ini kayak bawa moge lah, kerasa stabil, anteng gitu loh. Tapi dengan karakter keras gini, kalau kita lewatin jalanan jelek, jalanan rusak nih, sepanjang rute kita ke Rancabuaya ini, waduh, ini gubrak-gubrak langsung di buntutnya itu loh. Akhirnya efeknya ke badan kita tuh langsung sakit, capek gitu loh jadinya. Satu lagi nih terakhir, selain suspensinya yang memang kurang adventure, ternyata mesin 2 silindernya yang dibangga-banggain powernya paling gede, dan memang gede powernya, torsinya kekecilan buat berat Versys yang rada lumayan ini, plus jalur-jalur tanjakan yang nanjak ya, yang nantang banget, ditambah throttle responnya juga ini halus banget. Jadi reaksi motor tuh di RPM rendah tuh terlalu halus. Kadang-kadang kan kita butuh agak galak ya, dan di jalanan yang banyak tanjakan gini
kita butuh apa ya namanya ya? Kalau pas momentum hilang, kita tuh butuh narik gas cepet gitu loh, buat pick up tenaga di tengah-tengah tanjakan. Nah, ini masalahnya si Versys, karena powernya itu dia harus dicapai di RPM yang tinggi. Jadi gasnya harus dipanteng tinggi banget, harus di revving keras atau turun gigi ke gigi 1, baru dia bisa dapat torsi untuk nanjak. Akhirnya naik motor ini jadi nggak kerasa refine kalau lagi di tanjakan-tanjakan seperti ini. Kayak kerasa maksa gitu loh, gantung RPM tinggi banget. Susah, nggak nyaman. Dan akhirnya jadi telat ngoper dikit, jadi kedodoran ngejar si GS sama si Himalayan. Padahal ini powernya gede, tapi kedodoran. Oke, sekarang kita sampai pada Udah mulai ya? kesimpulan dulu nih, ayo. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi kita bawa motor ini 3 hari, 3 motor 3 hari. Kita berangkat dari Jakarta subuh ke Rancabuaya Garut, lalu lanjut lagi ke Ciwidey Bandung. Itu impresinya seperti apa? Jalanan seperti apa sih, Kang? Oh, jalanan kemarin tuh kita lewati berbagai macam kondisi ya. Tanjakan tentunya, turunan, tanjakan ekstrim, tiba-tiba nekuk, ada yang gravel juga. Jadi impresinya harusnya kita sudah cukup lengkap ya, karena untuk mengambil kesimpulan dari 3 motor ini kelebihan dan kekurangannya apa. Karena rutenya sudah cukup bervariasi dan jaraknya juga sudah cukup jauh. Oke, kita mulai dari satu-satu dulu. Gua bahas Versys dulu ya. Boleh. Yang gua bawa 3 harian ini gimana impresinya. Oke, untuk si Kawasaki Versys X250 ini, impresinya sebenarnya 2 silinder itu dibilang nggak cocok banget juga enggak. Karena dia ternyata lumayan ngisi. Tenaganya napasnya panjang, top speednya juga lumayan, dan motornya sendiri stabil. Cuman memang ada beberapa kekurangan dari si Versys X yang mungkin bisa diatasi di produk selanjutnya. Contoh, kursinya keras banget, gila, atos banget. Itu tiap 2 jam tuh bokong harus kayak berdiri gitu. Kalau kagak mah waduh sakit-sakit banget dah. Dan tenaganya itu gimana ya, torsinya kurang. Ya. Jadi dibandingin 2 rivalnya yang 1 silinder itu, begitu tekak-tekuk di gunung, itu harus pinter-pinter mainin gigi. Begitu salah miss gigi dikit, hilang momentum, waduh ngegerung banget deh, boyo banget langsung udah sampai atas. Karena harus dikail tinggi banget RPM-nya. Harus pinter-pinter. Bener, Ngail ngail momentumnya itu harus jago gitu kalau harus pakai si Karena di Versys komparasi ini ini. kita coba motornya bergantian juga. Benar, dia kita nyobain semuanya sih pada dasarnya sih. Kira-kira itu. Oke Kang, gimana impresinya si BMW G310 GS ini? BMW G310 GS ini saya pribadi suka dengan karakternya. Dengan karakter shockbreaker depan belakang yang empuk, motor ini cukup enak jika dibawa jalan jauh ya, cukup nyaman ya. Walaupun shock depan yang upside down-nya itu menghasilkan brake diving yang cukup ini ya. Kerasa ya? Kerasa ketika kita ngebut tiba-tiba yang mendadak motornya dinungging. Nah, itu harus membiasakan diri tuh. Tapi selain itu enaknya motor ini dibawa lincah pun cukup enak. Dibawa Tekuk-tekuk ya agresif, bawa agresif itu cukup enak. Apalagi dengan torsinya yang besar ya. Dengan torsinya yang besar, ketika kita ditanjakan kagok untuk oper gigi, tanpa sempat oper gigi pun tinggal tancap gas, dia bisa langsung naik tanpa oper gigi. Recovery-nya cepet. Kemarin sempat coba ditanjakan gigi 4, kagok belum sempat oper, gas masih bisa dia, masih bisa. Kalau untuk Royal Enfield gimana nih Bang Martin? Nah, kalau tadi ngomongin si BMW G310 GS itu nyaman, empuk. Si Royal Enfield nggak kalah. Ternyata untuk jarak jauh nyaman banget, nggak kerasa capek malah. Gue sih nggak ngerasa pegel-pegel gitu. Walaupun jarak tempuh kita jauh juga loh. Lumayan. Nah, mungkin ketolongnya sama ini ya. Dia punya joknya itu paling empuk. Paling empuk dari Iya. semuanya. Terus kalau ngomongin karakter engine-nya nih, dia tuh torsinya gede. Kalau kalian yang males oper gigi, gue sih jujur aja sih, jarang ganti gigi. Iya. Jalan gigi 3, terus gas ya? mau turunan, mau lurus, mau tanjakan, gigi 3 aja terus. Giginya sih memang cuma 5. Jarak rasionya sih agak panjang ya. Iya. Cukup panjang, tapi karena torsinya itu yang Melimpah bikin ya torsinya. torsinya melimpah banget. Dan itu dari RPM bawah. Oh iya, Gitu. dia udah ngisi ya. Iya, tapi memang kekurangannya sih kalau mau selincah BMW sih nggak bisa. Tapi kalau mau dibawa agak lincah masih bisa lah. Karena motornya sih
bisa dibilang motor pemula. Jadi sangat mudah lah untuk kita beradaptasi. Kayak dari motor 150 cc. Iya betul. Kalian yang dari sebelumnya bawa motor di bawah 250 cc mau pindah ke Himalayan yang 400 cc itu gampang untuk dipelajari gitu. Kekurangannya apa, Tin? Kekurangannya ya, gue baru inget nih, vibrasinya. Tentunya dia di RPM yang tinggi, vibrasinya kerasa. Tapi walaupun gitu, motor ini masih bisa dibawa agak kencang juga kok. 130 lebih masih oke lah. Pembalap. Oke, sekarang setelah kita tahu nih ya masing-masing kelebihan dan kekurangan karakter dari motornya masing-masing, ini sebenarnya kembali lagi budget juga yang nanti berpengaruh. Karena gimana pun juga 3 motor ini punya range harga yang cukup jauh ya. Ada yang di bawah 100 jutaan, ada yang di atas 100 jutaan, ada yang 100 jutaan udah dekat 150 jutaan. Jadi kembali lagi sesuai isi kantong kalian mau pilih yang mana. Jangan lupa test drive dulu, test ride-nya dulu. Karakternya kira-kira yang cocok seperti apa, mampu nggak, sikat, go adventure. Itu kita nyemangatin banget buat explore. Tapi motornya sendiri capable banget untuk dibawa adventure ya. Walaupun 2,5 cc, 310 cc dan 410 cc apalagi masih cukup enak dibawa jalan jauh. Ya. Tiga-tiganya sudah terbukti jalan di atas 500 km nggak ada masalah sama sekali. Oke, thank you. Kayaknya udah itu aja ya. Cukup ya kesimpulannya ya. Thank you udah nonton, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya. Nah, kasih komen juga untuk apa yang akan kita adventure-kan selanjutnya gitu kan, ibaratnya motor apa kira-kira. Ya. Bener. Bikin kita semangat nih. Bikin kita semangat, kasih komen yang banyak pokoknya. Thank you ya udah nonton, sekali lagi Audi sign off. Langsung dari Ciwidey, Ido juga pohon pamit. Martin udah pengen pulang nih. Thank you udah nonton. Bye. Ini lanjut boleh? Lanjut. Iya. Woi ngapain bang? Makan bang, makan aja bang, makan dulu makan. Sarapan.